Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi tadi waktu saya dari Malang masuk ke Siwalan-Kerto, mendekati rumah harus berhenti karena ada karnaval pagi-pagi dari satu RW. Yang menarik karnaval itu karena merdeka itu setan-setan juga kalah. Jadi ada banyak tampilan itu pocong-pocong itu ya, orang diperban dengan kain putih dikasih darah-darah. Oh, itu paling depan. Dan ibu-ibu juga, semua buat tampilan yang aneh-aneh. Karena sudah merdeka katanya kan. Ya. Jadi saya berpikir menarik juga bahwa kita di dalam Tuhan juga. Kalau sudah merdeka setan juga kalah. Amin. Jadi tapi saya pikir apa hubungannya setan-setan itu dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Kayaknya nggak ada hubungannya ya. Kita tidak perang melawan setan ya, tapi melawan penjajah. Ya. Tapi itu sudah ilustrasi rohani ya, bahwa kemenangan Kristus kita dimerdekakan secara rohani untuk menang atas setan-setan. Baik, kita masih di tema yang mengedukasi, yang mengajarkan kepada kita ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, yaitu mengenal Yesus Kristus Allah kita, ya. Itu tema besar kita, mengenal Yesus Kristus Allah kita. Saya sudah berbicara beberapa minggu saudara-saudara, dan sangat menarik untuk minggu ini kita belajar lebih dalam lagi. Saya masukkan di bagian ini minggu-minggu yang lalu juga, ada 10 alasan bahwa Yesus itu adalah Allah kita. Dan ya saya juga tidak hanya berkhotbah bagi Bapak Ibu jemaat, tetapi khotbah-khotbah saya juga direkam dan memberkati orang lain, termasuk materi-materi PowerPoint ini juga dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta lain. Puji Tuhan, kita belajar dan menjadi berkat. Jadi saya penuh semangat juga saudara-saudara, 10 alasan Yesus adalah Allah. Kenapa banyak orang itu menyia-nyiakan hubungan mereka dengan Tuhan, tidak mau setia kepada Tuhan, bahkan menyangkali nama Tuhan, tidak mau beribadah. Mungkin karena mereka tidak mengenal lebih dalam ya, bahwa Yesus itu adalah Allah yang amat-amat berharga, luar biasa. Bapak Ibu kalau punya sesuatu yang mahal, pasti kan senang dipakai kan? Mas punya barang mahal disimpan saja, disembunyikan. Siapa tahu. Tapi kalau kita punya baju yang kita sering pakai, itu berarti baju kesukaan saudara kan. Nah, karena itu saudara-saudara, dia teramat mahal, dia teramat berharga. Karena seperti Paulus katakan dalam Filipi itu bahwa oleh karena dialah aku rela menganggap segala sesuatu itu sampah dan akan kubuang, kutinggalkan semua itu dan mengenal Yesus itu lebih berharga daripada apapun juga. Semoga komitmen ini tetap ada pada kita. Amin Bapak Ibu. Siapa yang lebih berharga di dalam hidup ini? Ya, keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu. Apa yang lebih berharga? Harta, kekayaan, kemuliaan, dunia. Apa yang lebih berharga? Kedudukan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan. Apa yang lebih berharga? Saudara-saudara, Tuhan Yesus lebih berharga, lebih daripada segala-galanya. Dia bukan hanya manusia, tetapi dia juga Allah 100%. Jadi Bapak Ibu, nanti dengan pelajaran-pelajaran ini akan membakar semangat kita. Apa yang kita pelajari 10 alasan tentang pembuktian dalam Alkitab tentang Yesus adalah Allah ini. Wow, betapa indahnya, betapa luar biasanya Bapak Ibu. Kita dipenuhi dengan kehadiran yang luar biasa.
itu kehadiran Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, itu lebih berharga daripada apapun juga yang Bapak Ibu miliki. Uang miliaran atau triliunan, harta kekayaan dunia nggak ada guna kalau tanpa Yesus. Itu lebih berharga. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang lebih berharga? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua yang dalam dunia ini kan hanya sifatnya sementara, yang hanya dipercayakan kepada kita selama kita hidup. Tetapi kehidupan bersama Tuhan Yesus yang adalah Allah yang hidup, itu bukan hanya di dunia ini saudara-saudara, tetapi berlanjut dalam kekekalan. Setelah kita tinggalkan dunia ini, dalam usia 50, 60, 70, 80 tahun tinggalkan dunia ini, di dalam kekekalan itu ada ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, triliunan tahun. Kekekalan selama-lamanya. Itu satu hal yang luar biasa. Kita memiliki kehidupan kekal, tiada batasnya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu mari kita semua punya kerinduan akan Tuhan. Mengenal Yesus itu lebih daripada segala-galanya. Dan akhirnya kalau dia sudah menjadi fokus utama kita, apa saja akan kita fokuskan ke sana. Kita punya uang, fokuskan memuliakan Tuhan. Amin. Kita punya harta kekayaan, fokuskan memuliakan Tuhan. Kita punya hidup yang dianugerahkan, fokuskan untuk kemuliaan Tuhan. Kita punya waktu, fokuskan untuk Tuhan juga kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kuatmu, dengan segenap kekuatanmu. Semuanya nomor satu adalah untuk Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, karena itu saya bersyukur juga untuk waktu-waktu, banyak waktu meneliti, banyak waktu belajar firman Tuhan, baca dan menyusunnya secara cermat, mengenali Yesus itu. Kita sekilas belajar hari ini 10 alasan yang sudah dibahas juga beberapa minggu yang lalu. Mungkin kita mengulangi beberapa. Yang pertama, sudah Bapak Ibu tahu, sudah kenal. Di Matius, mungkin jantungnya di Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Di situ kita bisa perhatikan teks ini bersama-sama. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, saudara-saudara. Apa yang dipaparkan di sana tentang kelahirannya sudah begitu ajaib, dahsyat bagi kita saudara-saudara. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ajaib kelahirannya. Di dalam pasal 1 di awal-awal sana, ayat 1 sampai 17 kita juga bisa baca di sana. Lahir dari 42 keturunannya, luar biasa. Dia dilahirkan dari roh, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para majus, disaksikan oleh para gembala. Ini sebuah kelahiran yang begitu dahsyat Bapak Ibu. Coba kita bandingkan dengan kelahiran kita. Ada malaikat yang hadir apa tidak sih? Moro-moro malaikat. Malah ini mama kita mau buang kita karena ini anak yang tidak dikehendaki mungkin kan? Ya, saudara-saudara. Tetapi Yesus lahir dengan jelas, dengan sejarah yang jelas, dinubuatkan luar biasa di dalam perjanjian lama. Ratusan tahun saudara, ribuan tahun saudara. Dan saudara lihat keajaibannya, kelahirannya saja begitu ajaib. Ini membuktikan yang lahir ini bukan manusia biasa. Dan siapa yang pernah lahir begini dalam sejarah kemanusiaan? Belum pernah ada yang lahir ditandai sedemikian rupa ya Bapak Ibu. Jadi dia dibuktikan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itu luar biasa keajaibannya. Bukan hanya proses kelahirannya, tetapi nama yang diberikan juga tidak sembarang nama kan saudara-saudara. Nah, mari kita
ambil satu ayat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Namanya itu dahsyat saudara-saudara. Namanya itu luar biasa. Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Supaya di dalam nama Yesus, hanya dengan nama saja semua akan bertelut. Saudara, walaupun saya gembala, saudara bangga dengan nama Pak Salmon, tapi saudara ucap nama Salmon di mana-mana diketawain orang. Ya, Pak Gembala, Anda siapa? Pak Salmon. Hah? Oh ya, Salmon itu kan nama ikan. Saya berapa kali orang selalu minta, Pak tolong namanya. Saya sudah sebut namanya. Oh, dia tanya lagi. Oh, saya tahu. Dia takut salah sebut ikan salmon. Tapi kalau saudara sebut di dalam nama Yesus, pasti aman. Setan juga kalah. Setan juga takut. Amin. Tadi malam katanya di asrama putri di kami sana ada 3 orang yang kerasukan setan. Saya bilang, kok saya gak dikasih bangun ya. Saya belum datang, setan pasti sudah lari itu. Tapi itu udah biasa kalau di stan itu tiap awal semester. Mahasiswa baru datang. Justru mahasiswa yang pertama itu loh kerasukan. Yang masih baru-baru itu. Ini ada 3 orang, ini nanti kalau pulang saya mau panggil mereka itu. Itu kerasukan roh apa itu, saudara. Kalau saya sudah panggil, setannya udah lari duluan. Itu akumulasi sudah katanya apa orang tuanya kasih ilmu katanya. Macam-macam pengakuannya. Ya sudah terserah mau dikasih apa. Harusnya 3 orang itu tadi pagi saya bawa kalau saya tahu. Ketemu karnaval pawai pocong mungkin bersaudara itu. Saudara-saudara. Nah, nama yang luar biasa. Setan-setan juga takut, saudara-saudara. Yesus, nama Yesus itu artinya penyelamat. Kristus itu diurapi, Masias yang dinantikan. Kalau dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 9, nama yang dahsyat lagi. Dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang luar biasa, kan? Saudara, jadi nama itu nama di atas segala nama. Jadi kasus tadi malam ini ada 2 mahasiswa yang ikut saya. Jadi mereka cerita tadi di mobil, saya bilang, di malam kasih bangun saya tanya dengar nama saya sudah lari. Nah, sudah mereka katakan bahwa wah mereka kesurupan, dipegang segala macam juga nggak bisa. Saya bilang, tenang, kalau saya datang habis itu semua. Jadi saudara-saudara, ada kuasa di dalam nama Yesus. Jadi saya bilang, apa yang kalian lakukan? Wah, kami berdoa Pak, berdoa. Sudah sebut dalam nama Yesus, tidak tahu sudah berapa banyak kali. Loh, setannya lari apa enggak? Enggak lari. Saya bilang, setannya itu ada berdiri jauh-jauh, dia ketawa. Loh, kok bisa? Iya, dia bilang, dia itu. Saya enggak ada di situ juga, mereka sebut-sebut nama saya. Gitu kan. Kan berarti ini sudah salah semua ini. Sudah salah pendekatan. Mereka doa lama-lama itu. Sebut nama Yesus sudah berapa banyak kali kalau itu. Tapi tidak ada kuasanya kan. Ucapan yang sia-sia. Nama itu kudus. Jangan sembarang ucap. Wah, ini saya harus kasih training ini mahasiswa lagi. Kalau di prakteknya di kampus saja sudah salah. Nanti kalau ke jemaat terus suruh usir setan, nanti tambah salah lagi gitu kan. Dan itu praktek yang salah. Tapi nama ini sungguh berkuasa. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mengenal Yesus dan kuasanya yang dahsyat itu. Dan saudara-saudara, luar biasa. Dalam kitab Wahyu kita baca di sana bahwa Yesus berkata, aku berkuasa atas raja-raja bumi, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan semua sudah ditaklukkan, semua sudah dikalahkan.
ketika Yesus mati di kayu salib. Jadi dalam nama Yesus ada kuasa yang hebat, ada kuasa yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdoa dalam nama Yesus, tapi kalau setan tidak lari, salah doanya. Salah doanya. Harus yang betul, saudara-saudara, pelayanan itu. Jadi nama yang luar biasa. Kita buktikan pertama kelahirannya begitu ajaib. Bukti kedua Yesus adalah Allah, adalah namanya luar biasa. Namanya luar biasa. Di dunia Bapak Ibu kenal banyak tokoh-tokoh politik, ekonom, ilmuwan yang disebut-sebut. Di dunia keilmuan itu kalau mau cari orang pintar, namanya Albert Einstein. Namanya Albert Einstein itu katanya. Otak yang digunakan kita ini baru 10%, 90% dari dibawa mati. Baru 10% aja sudah cemerlang begitu kayak Albert Einstein. Lah kalau kayak kita ini berapa persen yang bukan Albert Einstein ini? Mungkin 1%, berarti masih ada 99 space kemampuan otak yang hebat ya saudara. Wah, kalau menyebut namanya Thomas Alva Edison, maka terang terus terang di mana-mana ya. Itu otak manusia. Jadi nama tokoh-tokoh ilmuwan ini disebut Albert Einstein is okay. Siapa lagi? Salmon Pa yang nggak pernah disebut. Karena nama saya bukan ilmuwan, tidak terkenal. Saya hanya di Torsina saja, jadi sudahlah. Tidak perlu. Tapi nama yang begitu hebat, saudara-saudara. Dalam sejarah kemanusiaan. Kalau di dunia keilmuan Bapak Ibu, orang-orang yang pintar berfilsafat, mereka sebut namanya Plato. Itu orang-orang yang pintar berfilsafat, saudara-saudara. Lain-lainnya kan. Nah, sekarang dunia saudara lihat, mau sebut presiden-presiden yang terkenal pun jajarannya ada. Wah, kalau sudah bilang namanya presiden Amerika, itu presiden yang kekuatan ekonomi, politik yang hebat juga mungkin kan, begitu kan? Nah, presiden Rusia. Nah, sekarang perang dengan Ukraina bagaimana? Saudara boleh sebut tokoh-tokoh ekonomi, politik, ilmuwan dan lain-lain. Tetapi saudara jangan lupa, kita punya tokoh yang luar biasa, nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Dia berkuasa atas raja-raja bumi, saudara-saudara. Namanya penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa yang pernah disejajarkan dengan dia yang dapat predikat sebutan nama itu di dunia ini? Saya belum pernah baca, saya belum temukan tokoh satu ini. Karena memang Yesus adalah Allah kita yang hidup. Amin saudara. Berpeganglah kepada nama itu. Nama di atas segala nama itu. Pelayanannya, bukti ketiga. Yesus adalah Allah di bidang pelayanannya. Dia melayani meliputi semua jabatan. Ada 3 jabatan yang diberikan dalam pelayanan waktu itu. Jabatan imam, jabatan nabi, dan raja. Yesus disebut imam besar. Konsep imam besar ini dalam kebiasaan umat Israel itu perlu ada imam. Imam itu seorang juru syafaat, membawa masalah umat kepada Tuhan, sentralnya dia. Begitu ya, imam besar. Nah, di agama lain juga ada imam besar. Nabi, seorang nabi itu adalah orang yang mewakili Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di depan. Yesus kapasitasnya sama dengan itu. Raja, Yesus disebut raja. Bahkan waktu kelahirannya saja saudara-saudara, Herodes sudah ketakutan ketika para Majus melihat bintang yang menandai kelahiran seorang raja. Kami mau datang cari raja yang dilahirkan. Di manakah dia, saudara-saudara? Lahir saja sudah dapat predikat seorang raja. Jadi pelayanannya begitu dahsyat sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai seorang raja. Membuktikan bahwa dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia ini.
Dan dia melayani, menjangkau semua orang tanpa diskriminasi. Bagaimana mungkin dia bisa melayani seorang yang pintar seperti Nikodemus. Dia juga bisa melayani orang kaya seperti Sakeus. Tapi dia juga bisa melayani Bartolomeus yang buta di pinggir jalan. Orang duduk minta-minta, saudara-saudara. Dia bisa melayani semua orang. Perempuan pelacur, perempuan Samaria yang memiliki 5 laki-laki yang tidak jelas. Yesus tidak membeda-bedakan. Orang-orang gila sekalipun Yesus layani mereka. Karena itu pelayanannya begitu dahsyat. Bukti keempat, saudara-saudara, Yesus adalah Allah. Oh, mujizatnya luar biasa. Di dalam Alkitab, di dalam Matius, Markus, Lukas, saudara-saudara, dan Yohanes, 4 Injil, itu hanya mencatat 35 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, itu tercatat. Tetapi yang tidak tercatat, yang dikatakan oleh salah satu muridnya Yohanes, dia bilang apa, saudara? Kalau semua mujizat harus dicatat, apa yang terjadi? Kita baca teksnya Yohanes, Injil Yohanes ya, pasal yang terakhir Bapak Ibu. Pasal 20 ayat yang ke-30 dan 31. Bapak Ibu boleh baca sama saya kalau sudah temukan. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. 23. Masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, di pasal 21 ayat yang ke-25. Ah, ini lebih menarik lagi. Pasal 21 ayat 25. Yang temukan baca bersama saya. 23. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Mujizat Yesus, mujizat luar biasa, terlalu banyak. Itu membuktikan Yesus adalah Allah yang tidak pernah dibuat oleh nabi-nabi lain. Adalah membangkitkan orang mati yang sudah mati bau busuk 4 hari. Lazarus, ya kan? Saudara-saudara, luar biasa. Jadi mujizat itu membuktikan dia adalah Allah yang hidup. 4 alasan ini aja kita sudah akui ya, bahwa kalau bukan Allah sendiri tidak mungkin manusia. Walaupun Yesus itu lahir sebagai manusia, tapi dia juga Allah 100%. Memang dia datang dalam bentuk manusia supaya dikenal. Nah, saudara-saudara, walaupun sampai hari ini semua lutut belum bertelut, semua lidah belum mengaku, tapi nanti satu waktu semuanya akan mengakui. 4 alasan itu, saudara-saudara, bukti yang cukup luar biasa untuk mengatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah satu-satunya. Dia adalah Allah yang hidup. Berkembang sekarang ajaran-ajaran di dalam kekristenan yang menyimpang. Ia mengatakan Yesus bukan Allah satu-satunya, tapi Yesus itu secara hierarki kekuasaan dia berada di bawah otoritas Allah yang sebenarnya. Jadi ini Allah kedua gitu kan. Ada dalam kekristenan. Ada sekte-sekte juga mengatakan begitu, ajaran sesat. Misalnya Saksi Yehova juga mengajarkan seperti itu. Jadi Yesus direndahkan. Yesus itu hanyalah utusan. Yesus itu hanyalah wakilnya Allah. Tidak.
Dia adalah Allah satu-satunya yang datang menjadi manusia. Jadi Bapak Ibu, kenapa sekarang saya harus menyampaikan ini? Karena ini saya tidak mau, saya nggak inginkan jemaat tersesat dengan macam-macam ajaran, macam-macam penafsiran yang salah. Peganglah ajaran yang benar, saudara-saudara. Nah, bukti yang kelima, alasan yang kelima bahwa Yesus itu benar-benar Allah, itu pada kita lihat kematiannya. Dia mati untuk apa? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa lihatlah, ya, lihatlah kepada anak domba Allah. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis mengatakan ini, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus itu datang menjadi sama dengan manusia dengan tujuan dia akan menghapus dosa, menanggung dosa-dosa kita. Kematiannya di kayu salib untuk kematian atas dosa. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Itu pertanyaannya. Karena memang konsep pengampunan dosa pada zaman itu hanya melalui pengorbanan. Perlu ada korban baru ada pengampunan dosa. Tidak ada pengorbanan, tidak ada pengampunan dosa, begitu kan? Ya, mungkin kalau di ajaran yang berkembang di agama lain sekarang tidak perlu pengorbanan, juga ada pengampunan dosa, yaitu mungkin amal perbuatan baik akan terjadi pengampunan dosa dan lain-lain. Tetapi karena inilah rencana Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, dialah yang menanggung dosa umat manusia. Seluruh umat manusia, seluruh generasi saudara-saudara, sampai generasi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan generasi mendatang, dia menanggung dosa seluruh umat manusia. Kematian semacam ini belum pernah dialami di dunia oleh siapapun juga yang mati untuk dosa seluruh dunia. Belum ada, belum pernah ada. Ada yang mengarang lagu, belum pernah ada kasih di dunia, belum pernah ada. Saudara lihat, sudah 5 alasan yang kuat untuk membuktikan siapakah Yesus. Dia adalah Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu berbanggalah, bersyukurlah. Kematiannya itu mendatangkan keselamatan. Karena itulah isi hati Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi seluruh isi dunia ini, sehingga dia datang kepada manusia menjadi korban, mati di kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaan lain, bagaimana Yesus sendiri, kenapa waktu itu dia datang, dia tidak langsung mengklaim, mengakui diri dia adalah Allah? Bapak Ibu tahu bahwa dalam tradisi agama pada zaman itu, agama Yahudi, tidak boleh sembarang orang mengaku Allah atau mengklaim nama Allah. Dia dianggap menghujat Allah. Nah, karena itu Yesus yang adalah Allah datang dalam wujud manusia, tidak langsung transparan mengatakan dia adalah Allah. Tunggu waktunya, baru dia akan tanya murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Bahkan dia tanya kepada wanita pelacur perempuan Samaria, siapakah aku ini? Yesus, perempuan itu bilang, kami sedang menanti Mesias. Yesus katakan terjujur, akulah Mesias. Kaget dia kan? Pada akhirnya perempuan itu, dia bersaksi di satu kota, aku telah melihat Mesias, aku telah melihat Mesias. Bapak Ibu baca Injil Yohanes pasal yang keempat, satu kota Samaria akhirnya percaya Yesus adalah Mesias. Tapi ini mendatangkan kecemburuan bagi orang Yahudi. Dan akhirnya mereka menangkap Yesus, membunuh Yesus, menyelibkan Yesus. Tapi enggak apa-apa,
memang Yesus harus mati juga untuk menjadi korban di kayu salib. Jadi saudara-saudara, lihatlah, kematiannya itu berbeda dengan kematian siapapun di dunia ini. Dia punya kematian untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Didasarkan kasih. Kematian dia bukan karena dosa dan salah dia. Tidak ada dosa di dalam diri Yesus. Dia mati dengan kasih yang murni bagi kita semua. Kematiannya. Tetapi karena kematian itu suatu proses untuk menanggung dosa. Setelah itu dia bangkit. Karena memang dia Allah. Dia tidak bisa mati. Dia bangkit. Dan dia naik ke sorga, saudara-saudara. Dia adalah Allah satu-satunya. Mari Bapak Ibu kita bangga, kita bersyukur. Dan dengan itu saudara-saudara, kuasanya tidak tertandingi lagi. Siapa yang mau menandingi kuasanya saudara? Tidak ada. Tidak ada. Ya, dalam pengutusan Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa. Sebelum kalimat itu keluar dari mulut Yesus, dia katakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Dalam Yesus ada kuasa yang besar. Bahkan dalam Wahyu dikatakan, aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Aku berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia telah mengalahkan semuanya, saudara-saudara. Kita mau baca satu teks dalam 1 Korintus 15 yang berbicara bahwa maut telah dikalahkan. Tidak ada lagi kematian kekal. Tidak ada lagi kuasa dosa. Tidak ada lagi apapun juga yang menghalangi kita. Kita sudah dimerdekakan juga di hadapan Tuhan. 1 Korintus 15. Saya mau baca bagi kita ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, supaya kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bersyukur Allah telah memberi kemenangan bagi kita. Kemenangan atas apa? Kuasa dosa. Kemenangan atas apa? Maut, kematian kekal. Kemenangan atas apa? Kuasa setan yang mau menguasai kehidupan kita. Nah, faktanya begini Bapak Ibu. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sungguh percaya, kita tidak mungkin didatangin setan. Jadi kalau Bapak Ibu masih takut setan, saya khawatir Bapak Ibu belum sungguh percaya kepada Tuhan. Karena setan sudah dikalahkan, saudara-saudara. Ya. Kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa apapun juga di dunia. Nah, kenapa kok masih ada Pak Pendeta orang kerasukan setan atau fenomena apa? Ya masih ada. Banyak orang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang belum bertobat sungguh-sungguh. Banyak orang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Jadi mereka menjadi kaki tangannya setan. Mereka menjadi sasarannya setan. Setan akan memakai banyak orang, menguasai mereka, membinasakan mereka, mendatangkan penyakit, cobaan dan macam-macam, merusak kehidupan. Yesus mengatakan bahwa aku datang supaya kamu memperoleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Dan pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Petrus juga menulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 selanjutnya, serahkanlah kekhawatiran kepada Dia karena Dialah yang memelihara engkau. Berdoa dan berjaga-jagalah, sebab setan berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang bisa ditelan. Ya, setan ada. Ya, setan bekerja. Tapi bagi orang yang tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Dan ini adalah peperangan rohani seperti dalam Efesus pasal 6. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan apa?
penguasa-penguasa, roh-roh kerajaan angkasa di udara yang menguasai banyak orang, sehingga sekarang kehidupan manusia ada di dalam penderitaan karena dosa dan salah, dikuasai oleh setan, oleh bermacam-macam rupa-rupa hawa nafsu. Maka terjadi pelanggaran-pelanggaran moral, seks bebas, kehidupan etika yang rendah, hanya mengikuti keinginan daging dan keinginan-keinginan dunia ini. Orang tidak mau menyembah kepada Tuhan lagi. Orang tidak mau mencari kebenaran. Tapi hidup mereka, hati mereka dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Bahkan dikuasai bagaikan benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu oleh kekayaan dunia, kekhawatiran dunia, kehidupan duniawi ini. Dan Tuhan mau memerdekakan kita semua menjadi miliknya. Amin Bapak Ibu. Maka mungkin kemerdekaan fisik secara penjajah itu dialami, tetapi kemerdekaan rohani belum tentu dialami. Dan kemerdekaan dialami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristuslah yang memerdekakan kamu. Merdeka dari apa? Merdeka dari kuasa dosa yang membinasakan kita. Merdeka dari apa? Dari kematian kekal yang menanti setiap kita. Kalau kita mati sekarang, kita tidak akan mati lagi secara rohani. Tubuh saja yang boleh mati, tetapi jiwa kita sudah diselamatkan karena sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dilepaskan dari cengkraman kuasa setan yang membelenggu kehidupan kita, yang seumur hidup kita hanya memperhamba diri kita kepada roh-roh dunia ini. Jadi ini serius Bapak Ibu. Tuhan ingin memerdekakan kita, membebaskan kita, tubuh, jiwa, roh kita. Hidup dalam sukacita, damai dengan Allah. Hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup di dalam anugerah Tuhan. Sekalipun kita masih di dalam dunia ini. Dunia yang memang penuh dosa, godaan, cobaan. Dunia penuh ancaman karena setan masih berkarya bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Jadi kesaksian hidup anak-anak Tuhan harus nampak dong dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bersaksi, Tuhan memelihara kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Dalam perlindungannya ada ancaman, ada bahaya, ada masalah, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya rindu Bapak Ibu punya roh yang, jiwa yang dibebaskan dari berbagai tekanan, berbagai ikatan, berbagai belenggu dosa. Apa itu dosa yang mengakibatkan atau setan yang mengakibatkan dan orang. Stres, ini susah dibedakan loh. Antara orang stres berat dengan masa-masa kehidupan dan bilang orang yang kerasukan setan itu. Dan orang-orang yang kena narkoba juga. Itu tiga fenomena yang sama semua itu. Tetapi susah dibedakan. Tapi kita harus bisa membedakannya. Bersyukur saudara kita punya Allah yang hidup, yang berkuasa ini. Bapak Ibu, semua mujizat Tuhan sudah buat. Kuasanya sudah terjadi. Dan itu untuk siapa? Untuk orang-orang di Alkitab sudah berlalu, kita sudah baca, sudah ditulis. Untuk apa kita baca saja, kita tahu saja. Tapi kuasa Tuhan yang hidup itu untuk Bapak Ibu Saudara dan saya di zaman ini yang masih hidup ini. Dan Tuhan mencari kitalah yang mau dipakai Tuhan zaman ini. Alkitab ditulis menjadi pembelajaran bagi kita. Peristiwa-peristiwa yang sudah dialami oleh orang-orang. Nah sekarang kita juga. Saya baca bolak-balik Alkitab. Nabi-nabi dalam perjanjian lama kita lihat dari seluruh PL. Sudah mati semua kan? Sudah berlalu kan? Semua tokoh-tokoh dalam perjanjian baru. Sudah mati, sudah berlalu. Terus sekarang kita mau apa dengan semua orang yang pernah mengalami kuasa Tuhan di dalam Alkitab? Apa hanya kita baca itu jadi cerita-cerita untuk sekolah minggu? Apa kita mau baca jadi sebuah cerita
indah saja. Tidak. Itu semua terdokumentasikan untuk apa? Merekam Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkarya, Allah yang sampai hari ini. Untuk generasi kita ini, untuk zaman ini. Jadi mari kita alami kuasa Allah di zaman ini. Mari kita berdoa supaya sebagaimana kuasa Tuhan sudah dinyatakan kepada para nabi, para rasul, para orang percaya yang terekam di Alkitab. Kita berdoa supaya kuasa Tuhan yang sama terjadi di generasi kita. Karena dalam Alkitab mengatakan apa? Yesus Kristus tidak berubah. Dulu bagi orang-orang dulu, sekarang bagi zaman kita sekarang, dan untuk generasi yang akan datang. Yesus Kristus tidak berubah. Kuasanya, kasihnya, mujizat-mujizatnya, berkat-berkatnya, pertolongannya untuk kita Bapak Ibu. Kita banggakan Bapak Abraham, ya itu dalam sejarah. Tapi kitalah yang harus jadi Bapak Abraham zaman sekarang kan. Dipanggil, diberkati, menjadi berkat. Siapa mau menjadi berkat? Diberkati. Mau toh? Tapi mau juga menjadi berkat kan? Seperti Abraham. Yang sedang sedih hati dengan bermacam-macam penyakit, boleh. Kalau tidak tujuan penyakit untuk pulang ke rumah Bapa, Tuhan masih izinkan. Harus jadi pemenang. Seperti Ayub. Menderita, susah, tetapi akhirnya senang. Jadilah Ayub pada masa sekarang. Sudah mau seperti apa? Tokoh-tokoh PL begitu banyak, PB begitu banyak. Orang-orang yang hidup rusak. Secara moral dan tapi dirubah. Paulus, kita baru bahas beberapa minggu yang lalu. Seorang pembunuh, luar biasa. Tuhan mau cari juga Paulus sekarang untuk dipakai oleh Tuhan. Kitalah yang harus mengalami kuasa Yesus. Karena itu Bapak Ibu terkasih, sudah 6 bukti ini dahsyat bukan? Tuhan kita. Nama yang begitu indah. Ya Bapak Ibu, mungkin ingat kelahirannya sudah begitu ajaib. Namanya sudah begitu luar biasa. Pelayanannya begitu dahsyat. Dialah Allah. Mujizat-mujizat yang tak terkatakan. Kalau Tuhan buat mujizat dulu, apakah sekarang tidak, saudara? Ya. Kalau mau ditulis tidak muat katanya. Nah, ada cerita yang tidak ditulis di Alkitab. Katanya begini, pada satu waktu murid namanya Petrus itu jalan-jalan dengan murid satu rombongan. Dia bilang begini, kita ini jalan gak bawa makan. Bagaimana kalau kita bawa batu? Karena Tuhan Yesus pernah buat mujizat. Batu jadi roti, pernah. Tapi tidak ditulis di Alkitab. Kali ini Petrus bilang, bawa batu besar. Dia ajak. Biasanya dari 12 murid ada 3 yang lebih akrab. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini 3 orang ini the best, lebih spesial bagi Yesus. Yesus doa ya ajak mereka, pergi ke gunung ajak mereka mana-mana. Jadi Petrus sudah bilang sama Yohanes, sama Yakobus, ayo kita 3 pikul batu. Yang lain gak mau gak apa-apa. Nanti jadi mujizat, jangan bagi-bagi, kita saja. Saudara, mereka waktu itu mendaki sebuah gunung. Sudah capek pikul batu, berharap di atas gunung itu batu yang mereka pikul jadi roti. Ternyata sudah lapar, ternyata Yesus tidak tergerak hati juga tanya apa-apa. Mereka mau tanya, malu. Pada akhirnya Yesus katakan, mari kita pulang untuk memberi makan, beli makan di kota. Lah mereka bilang, Tuhan kami sudah bawa batu-batu ini, bisa enggak batu-batu ini jadi roti? Tuhan bilang, apa yang aku kehendaki belum tentu itu yang engkau kehendaki. Apa yang engkau kehendaki belum tentu itu yang aku kehendaki. Jadi jangan paksakan kehendakmu. Aku tidak berkehendak demikian. Sudah. Turun ke bawah lagi sudah. Petrus bilang, kita tetap bawa batunya. Kemungkinan bisa terjadi. Sebab Yesus tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Katakan begitu. Bawa lagi batu turun. Sampai sana.
sudah pikul naik turun tidak jadi roti. Yesus juga hari itu tidak buat mujizat. Pada minggu lain mereka naik lagi, mereka tidak usah bawa batu, ini capek-capek di sana. Ternyata di atas ada satu batu kecil dan Yesus buat mujizat. Wah, saudara, itu kira-kira cerita itu betul apa tidak? Ragu-ragu kan karena tidak ditulis di Alkitab. Tapi kalau mengacu kepada ayat tadi di dalam Yohanes pasal 21, masih banyak yang mujizat yang dilakukan oleh Yesus yang tidak dicatat di Alkitab. Andai kata semuanya ditulis satu persatu, maka bisa saja mungkin tuh nanti sampai sorga kita tanya, karena itu cerita biasa. Tapi bisa saja terjadi banyak peristiwa. Tapi Allah kita heran, Allah pembuat mujizat. Saya percaya. Karena itu Bapak Ibu terkasih, dengan percaya Yesus kita begitu ajaib, dahsyat, kita mengalami kuasanya yang tak terbatas itu. Ku yakin kuasamu yang tak terbatas itu. Dahsyat kan Bapak Ibu? Ya, saya pikir khotbah saya akhir di sini saja dulu. Sampai 6 bukti, 4 lain kita sambung di minggu depan Bapak Ibu ya. Berseri ini, berseri. Tapi nama di atas segala nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Mari kita naikkan pujian. Itu nama yang indah. Singers musik boleh bantu kita. Kita puji dia, kita sembah dia. Yang memang saatnya semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, minggu ini ada yang punya masalah yang tidak terpecahkan. Ada yang merasa berat dalam hidup ini. Pikiran blank, gak ada tujuan yang jelas. Apa masalah kita? Tuhan hadir untuk menjawab masalah-masalah kehidupan kita. Hanya nama Yesus, nama yang begitu indah. Tidak terkalahkan. Harus tetap kita akui dia adalah Allah kita satu-satunya. Allah kita yang hidup, yang dahsyat itu. Yang berkarya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Setiap kita bisa gunakan waktu ini. Ceritakan saja masalahmu kepada Tuhan. Tuhan sudah tahu sebelum engkau berucap. Dia juga memanggil, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat, aku beri kelegaan bagi kamu. Sebut namanya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga pulang. banggaku diusirnya, hati susah dihiburkan. Nama Yesus yang ku cinta, itu nama yang indah. Nama yang indah, oh nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia bimbang diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang ku cinta. Katakan itu nama yang indah. Oh, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari
Nama Yesus itu nama yang menyelamatkan. Saudara tahu waktu Petrus doakan seorang yang lumpuh buta, hanya dengan nama Yesus orang itu sembuh, bangkit. Dan semua orang melarang Petrus untuk menyebut nama Yesus. Sampai dihakimi, diadili dan dimasukkan dalam penjara. Jangan menyebut nama itu lagi. Dan mereka dimasukkan dalam penjara. Tetapi Petrus dan Yohanes mereka tetap menyebut nama itu. Malaikat datang melepaskan mereka dari ikatan rantai mereka. Dan mereka boleh bebas. Hanya dengan nama Yesus. Apapun resikonya, apapun ancaman dan tantangan, ada mujizat di balik itu semua. Saudara tetap cinta dia, sebut namanya. Masalahmu seberat apapun, setan akan dikalahkan dengan nama itu. Engkau harus berdoa, sebutlah di dalam nama itu. Apapun masalah, sebutlah di dalam nama itu. Nama yang ajaib, nama yang kudus. Katakan di hadapan Tuhan. Nama yang indah. Oh, itu nama yang indah, nama Yesus. Oh, itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang aku diusirnya hati susah. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh hebat. Semua yang di sini memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah.